Saya Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Pemirsa, tepat 1 minggu yang lalu, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Kantornya sih memang deketan di daerah Menteng, Jakarta. Kita lihat foto pertemuan Romi dan Hasto yang disebut hanya penjajakan biasa karena memang saya sebutkan tadi kantornya berdekatan di daerah Menteng ya, di DPP Partai, kantor DPP Partai PDIP dan P3 memang hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Ada di Jakarta Pusat. Tapi mungkin ini tidak terhindarkan setiap pertemuan politik jelang pemilu 2024 tentu memunculkan spekulasi, memunculkan pertanyaan. Ini pertemuannya buat apa? Ada apa? Mungkinkah ini merupakan manuver P3 untuk mendekati PDIP, apalagi keduanya atau kedua partai punya sejarah politik pernah bersama di periode 2001 hingga 2003. Kita tahu Ketua Umum PDIP saat ini pernah menjadi atau saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia dan didampingi oleh Ketua Umum P3 ketika itu Hamzah Has. Pertanyaan berikutnya, jika nanti memang P3 merapat ke PDIP, maka bagaimana kebersamaan P3 dengan PAN dan Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu? Ini akan menambah kekuatan, artinya KIB plus PDIP, atau justru P3 yang bakal meninggalkan KIB? Ini coba kita lihat, kita coba simulasikan, saya tunjukkan kepada Anda, mungkin kita bisa sama-sama lihat bagaimana jika hitung-hitungan secara matematis. Kenapa matematis? Karena ada presidential threshold atau ambang batas untuk bisa mengajukan presiden dan calon wakil presiden bagi setiap partai. 20% suara nasional atau 25% suara kursi di DPR. Kita lihat kalau PDIP dan KIB bergabung, artinya ada Partai Golkar, perolehan kursi Partai Golkar, perolehan suara Partai Golkar, kemudian PAN, P3 diakumulasikan ada 148 kursi, maka kalau ditambah dengan PDI Perjuangan sendiri itu kursinya sudah mencapai 128 ya. Jadi totalnya ada 276 kursi atau totalnya kalau diakumulasikan 48%. Tadi saya katakan hanya butuh 20% suara nasional atau 25% 20% kursi di DPR dan 25% suara nasional. Artinya ini jauh lebih di atas 2 kali lipat ya dari jumlah 20% yang kita butuhkan. Kita lihat kalau disimulasikan berbeda, kita lihat ya. Ini kalau PDIP menggait P3, artinya KIB ditinggalkan. Nah, kalau ditinggalkan memang kalau P3 meninggalkan Golkar dan PAN ya yang tergabung di KIB, totalnya masih 129 kursi atau 22,43%, masih cukup kalau maju berdua nih Partai Golkar dan juga PAN. Dan kalau memang ya PDIP sebenarnya bisa punya maju sendiri karena perolehan suaranya sekitar 20, sekian persen ya secara kursi di DPR. Kalau diakumulasi semakin kuat lagi menjadi 25,56% atau sekitar 147 kursi. Jadi PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mengajukan atau mencalonkan atau mengusung tepatnya calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi pun pecah kongsi ini KIB tetap bisa masing-masing mencalonkan kalau tidak bergabung ya, calon presiden dan calon wakil presiden. Kira-kira apakah memang manuver partai atau kunjungan biasa Ketua Dewan Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi ke DPP PDIP ini hanya kunjungan biasa atau bisa jadi nostalgia hubungan lama yang saya katakan tadi pada saat masa pemerintahan Ibu Megawati dan Hamzah Has di periode 2001-2004 ya, 2004. Apakah bisa menjadi cinta bersemi kembali? Sajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual di obrolan malam edisi kali ini. Sejak Anda menyapa Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Wowi.
Waalaikumsalam, Christian. Ya. Wah, ini cinta lama bersemi kembali karena pernah punya hubungan yang sangat dekat di masa pemerintahan Bu Mega dan Pak Hamzahas ini jadi eh, ini Pak Romi ini datang atas nama pribadi atau atas nama partai untuk bisa membuka kira-kira penjajakan bisa gabung nggak bareng-bareng? Ya, kalau dilihat dari batik yang saya pakai sudah mirip-mirip yang disampaikan Christian gitu. Ya, jadi Mas Romi itu hadir ke kantor PDIP menemui Pak Hasto sebagai teman lama saja, sebagai teman lama dan atas nama perkawanan gitu. Karena kita tahu bahwa P3 saat ini bersama Golkar dan PAN bergabung dalam KIB gitu. Jadi sesama orang yang lama di politik, lama bersama-sama, ya kemudian ketika bertemu jadi heboh gitu. Padahal kawan-kawan P3 yang lainnya dengan kawan-kawan PDI juga sering ketemu kan itu biasa saja gitu. Dan memang di KIB masing-masing partai diberi keleluasaan untuk menjajaki komunikasi dengan partai manapun di luar KIB. Barangkali ada kecocokan antara KIB dengan partai-partai yang sedang kita jajaki komunikasi. Oke. Status open relationship kalau dalam apa konteksnya hubungan personal itu bisa ya tadi Anda katakan tadi PAN, Golkar termasuk juga P3 dibolehkan untuk bertemu dengan partai lain kira-kira untuk menjajaki bergabung dengan atas nama partai saja ya atau atas nama untuk mau bergabung ke KIB. Ini kan kita juga jadi bertanya nih Mas Romi datang buat bawa nama KIB enggak atau hanya P3 tadi Anda katakan ini urusan personal karena keduanya memang bersahabat. Mas Hasto maksudnya dengan Mas Romahur Muzi. Ya, itu menjadi bagian juga dari P3 karena seperti kami sampaikan pertemuan-pertemuan informal dengan partai lainnya di luar KIB juga masing-masing dilakukan oleh anggota KIB. Sampai ambil contoh Golkar ketemu dengan Nasdem, Golkar ketemu dengan yang lainnya, termasuk PAN juga ketemu dengan partai lainnya, P3 juga elit P3 bertemu dengan partai lainnya, itu juga jadi masalah karena memang itu yang diinginkan oleh kita semua agar KIB ini tetap solid terus menambah kekuatan. Persoalan kemudian tidak jadi gabung dengan KIB itu kan hasil, yang penting prosesnya saja kita lakukan. Ini banyak yang bertanya-tanya memang KIB adalah koalisi parpol yang mendeklarasikan bergabung menjadi sebuah koalisi pertama kali, paling awal dibanding dengan yang lain. Tapi kan banyak juga yang menanti ini jadi capres siapa, jadi cawapres siapa. Parpol-parpol yang berkoalisi belakangan sudah mulai mendeklarasikan siapa capresnya dan mungkin sudah muncul siapa nama cawapresnya. KIB lama betul, Mas Wawi? Yaitu kelebihan dan keunikan KIB karena KIB ingin melakukan serangkaian seleksi secara objektif dan selektif melihat calon-calon yang akan diusung dan siapa calon pesaingnya. Sehingga KIB meskipun santai tapi pasti yang kita harapkan nanti pada ujungnya bisa menang gitu. Ngapain gerusa-gerusu cepat-cepat belum tentu menang gitu. Lebih baik perlahan, pasti, selektif dan memenangkan kontestasi. Ya, sudah bergabung bersama kita juga ada Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia Muhammad Anas. Selamat malam Mas Anas. Halo, selamat malam Mas Anas. Oke, kami coba perbaiki malam Mbak Prestia. Nah, sudah Bang Badawi, malam. Ya. Selamat malam Mas Anas. BTV dimanapun berada. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah mau join. Mas Anas, tadi Mas Wawi bilang. Tadi Mas Wawi bilang. Tadi Mas Wowi bilang, katanya begini, ini kalau saya tanya tadi kok capres-cawapres, memang KIB itu paling awal mendeklarasikan berkoalisi, tapi ini kok lama betul bisa mengumumkan siapa jadi capres, siapa jadi cawapres, katanya Mas Wowi, karena berhati-hati. Anda percaya dengan Mas Wowi bilang karena berhati-hati, atau justru di dalam seperti yang dialami oleh koalisi-koalisi yang lain, ini memang menjadi sebuah proses yang sangat alat untuk mencapai sebuah kesepakatan, siapa capres, siapa cawapres yang mau dimajukan dalam sebuah koalisi, termasuk di KIB. Ya, baik Mbak Pristian. KIB dan PDIP ini adalah dua poros koalisi partai politik di Pilpres 2024 yang sama-sama belum memiliki calon presiden. Sehingga peluang saling menyatu itu ada dan peluang bubar juga itu ada.
Jadi itu bisa terjadi. Bubar maksudnya KIB-nya, variabel Mas? utama, ya boleh jadi itu bisa saja terjadi. Semua poros koalisi partai politik yang terbentuk hari ini itu punya peluang untuk saling merangkul, berpeluang juga untuk bubar. Kenapa? Sebab variabel utama yang menyatukan koalisi ini adalah figur capres-cawapres yang akan diantarkan ke KPU pada bulan Oktober mendatang. Ya. Sementara kita lihat PDIP, poros PDIP dan poros KIB sampai detik ini itu belum jelas, belum terang benderang siapa calon presiden yang akan diusung di 2024 nanti. Sementara kita melihat poros koalisi Gerindra dengan PKB, titik temunya ada di Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kemudian poros Nasdem, PKS, dan Demokrat, titik temunya ada di Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sehingga tentu publik bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan koalisi Indonesia Bersatu ini yang sudah terbentuk sejak Mei 2022, hampir 10 bulan ya kita memasuki di Maret ini, Mbak Pristian ya. Tapi sampai hari ini belum ada yang jelas siapa calon presidennya. Nah, tadi kata Mas Wowi berhati-hati, Mas Anas tadi kata Mas Wowi karena memang KIB ini berhati-hati betul untuk menentukan siapa capres-cawapres. Anda percaya tidak? Iya, kalau kita percaya aja sih. Saya pikir itu bagian manuver. Saya pikir semua koalisi poros partai politik hari ini sangat berhati-hati menentukan calon presiden dan siapa calon wakil presiden yang akan diusung. Karena kenapa? Pertama, bahwa ada dua variabel yang akan menyatukan koalisi partai ini. Yang pertama itu adalah rasa aman, ya. Aman yang saya maksud adalah di mana koalisi partai politik ini akan melihat kecenderungan pemilih partai politik terhadap pilihan calon presiden. Apakah ketika P3, PAN, dan Golkar memilih capres tertentu, pemilih partai anggota koalisi ini tidak pindah pilihan ke partai lain atau seperti apa? Ini juga yang tentu menjadi pertimbangan dari teman-teman koalisi partai KIB. Pertimbangan kedua adalah pertimbangan nyaman. Ya, nyaman yang saya maksud adalah bahwa misalnya punya visi kenegaraan yang sama. Yang kedua ada kesiapan finansial dalam mengoperasionalkan seluruh infrastruktur pemenangan di Pilpres mendatang. Sekiranya gitu, Mbak Pristian. Oke, Mas Wowi, kalau dilihat dari apa konfigurasi di KIB ini, yang paling kentara menyuarakan siapa sosok capresnya kan satu, Golkar pasti, Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto. Belakangan PAN itu bilang, tadi kami tunjukkan ya di layar, PAN bilang kalau dalam beberapa episode obrolan malam, beberapa pengamat politik percaya bahwa sebenarnya PAN, Partai Amanat Nasional, tengah mengendorse seorang Ganjar Pranowo berpasangan dengan Erick Thohir. Ini sudah ada obrolan di antara anggota KIB atau ini gara-gara P3 nggak diajak ngobrol, ya udahlah kita ke PDIP deh, ngobrol lagi ke yang lain karena nggak diajak. Itu nggak, Mas Wowi? Nggak gitu juga. Karena memang masing-masing diberikan keleluasaan. Seperti P3 itu mendengarkan aspirasi melalui Rapimwil atau Purmukerwil yang digelar di DPW atau provinsi. Sebenarnya apa yang disampaikan Pristian tadi menguji mudah. Misalkan PAN dalam beberapa kesempatan mengendorse namanya di Rakernasnya Pak Ganjar dengan Erick Thohir. Tadi 10 menit ya, Mas. Iya. Saya juga ada. Wah, Mas Anas bisa di-mute dulu audionya supaya bisa kemudian mengizinkan Mas Wowi untuk secara clear bisa diterima audionya oleh pemirsa. Lanjut, Mas. Oke, jadi PAN Rakordasnya mengusulkan Ganjar Erick Thohir. Tadi Pristian mengatakan jangan-jangan karena P3 nggak diajak. Nah, di beberapa usulan nama calon presiden di Rapimwil itu sejumlah DPW mengusulkan nama Ganjar Pranowo juga. Artinya kan ada kesamaan gitu. Jadi apalagi PDI memastikan bahwa yang akan diusulkan sebagai calon presiden adalah kader internal mereka. Meskipun kita tahu ada dua, minimal separuh capresnya
PDI itu sama dengan aspirasi yang disampaikan oleh PAN dan aspirasi yang disampaikan oleh mayoritas DPW P3 se-Indonesia. Separuh tugasnya ya, kalau ada dua, berarti kan kalau ada dua di situ kan ada nama Mbak Puan dan Pak Ganjar yang santer. Nah, separuh yang dalam hari ini Pak Ganjar itu di P3 sudah disebut-sebut. Cuman yang resmi baru PAN. Artinya itu kan proses komunikasi yang tidak berjalan secara instan, tidak berjalan secara tiba-tiba. Kalau kemudian ternyata P3 ataupun KIB nanti bersama-sama ataupun jadi berkoalisi dengan PDIP dengan KIB, itu bukan sesuatu yang instan, tapi prosesnya juga proses yang panjang dan dimulai juga dari bawah, ada aspirasi gitu. Oke, Mas Anas, ini kalau kita dengar, mungkin bisa di-unmute lagi. Mas Anas, kalau kita dengar cerita Mas Wowi, ini kan PAN secara terbuka ya sudah menyampaikan proposal kepada Pak Presiden, ini kita mau endorse Pak Ganjar. P3 juga tadi katanya di beberapa pengurus wilayah juga menyuarakan Pak Ganjar. Apakah mungkin justru Golkar yang bakal ditinggal sendiri oleh PAN dan P3 yang dipersatukan oleh sosok Ganjar Pranowo? Mungkin nggak itu terjadi? Ya, itu bisa saja terjadi. Karena melihat bahwa PAN ini sudah beberapa kali memberi panggung politik terhadap Ganjar maupun Erick Thohir misalnya baru-baru kemarin. Yang kedua, P3 juga pernah memberi ruang, memberi kode-kode dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan oleh Tad Ahmad Bedawi bahwa memang ada beberapa pengurus daerah yang juga mengusulkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh P3. Jadi itu sangat memungkinkan. Jadi saya melihat ada dua hal dari manuver politik yang dilakukan oleh teman-teman P3. Yang pertama, apakah pertemuan kemarin itu bisa saja juga sebagai signal ingin keluar dari KIB, lalu bergabung dengan koalisi poros baru, mengingat mungkin sudah ada kejenuhan politik yang sudah hampir 10 bulan ini, tidak ada kejelasan siapa calon presiden yang akan diusung. Yang kedua, boleh jadi kehadiran pertemuan P3 dengan PDIP kemarin, ini juga meng-cross-check suara elit PDIP. Apakah jika kader PDIP dicapreskan oleh KIB, maka PDIP merestui dan ingin membangun koalisi besar atau tidak? Mengingat bahwa beberapa waktu belakangan ini, KIB ini selalu diidentikan mendukung dua calon presiden. Yang pertama itu Airlangga Hartarto dari Partai Golkar sebagai ketua kelas di koalisi KIB. Yang kedua Ganjar Pranowo. Sehingga kehadiran salah satu kader PDIP di bursa capres di lingkaran KIB ini tentu secara etika politik mungkin teman-teman KIB juga tentu ingin mendengar, meng-cross-check di internal solid PDIP. Tidak di internal PDIP ya? PDIP. Oke. Nah, apakah PDIP ini juga akan mendukung Ganjar atau melihat kalau ada partai lain yang akan mendukung maka PDIP juga akan mendukung? Itu semua ada kemungkinan. Hanya saja kita tidak bisa pungkiri Mbak Pristian. Saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana sejarah koalisi partai politik selama Pilpres 2000. Mas Anas, kita jeda dulu, usai jeda saya janji kasih kesempatan ke Anda untuk cerita bagaimana cairnya, saya sudah nangkap tadi, bagaimana dinamisnya, nih koalisi-koalisi sudah kelihatan sangat mau mengingatkan diri satu sama lain, tapi tiba-tiba kemudian berubah sekali peta atau konfigurasi partai politik di masing-masing koalisi saat mulai atau menjelang pelaksanaan Pilpres. Nanti kami bahas, lanjutkan terkait hal ini, usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.